Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Happy Laila Suci dari kelas Pendidikan Agama Islam C akan membawakan materi yang berjudul Masa Kanak-kanak Awal. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, pengertian dari masa kanak-kanak awal. Selanjutnya kita akan membahas apa peran keluarga dan peran lingkungan untuk mengawal masa kanak-kanak ini. Dan yang ketiga, dampak kebahagiaan dan dampak dari bahaya masa kanak-kanak awal ini. Masa kanak-kanak awal bisa disebut dengan problem age atau usia yang bermasalah. Mengapa dikatakan usia yang bermasalah? Karena mereka pada saat masa kanak-kanak awal ini sering bertingkah sehingga menimbulkan masalah, menimbulkan gejolak pada orang tua. Jadi orang tua dihadapkan dengan masalah-masalah yang dibuat oleh masa anak-anak ini. Apa saja? Salah satunya anak bandel, susah diatur, egois, emosionalnya tinggi, arogan, bahkan dia bisa memukul atau melampiaskan segala bentuk emosinya itu melukai orang lain. Ini yang menjadi PR atau tanggung jawab kita sebagai orang tua, bagaimana kita menangani anak pada usia sekitar 2 hingga 7 tahun atau masa kanak-kanak awal ini. Masa emas sekaligus masa di mana anak perlu bimbingan, perlu arahan, dan perlu kehati-hatian dalam edukasi. Mengapa begitu riwin menangani anak-anak pada usia ini? Karena yang pertama, pada usia ini merupakan usia keemasan bagi si kecil. Jadi apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, dan apa yang ia rekam di otaknya itu sifatnya permanen. Seumpama pada saat usia 2 hingga 7 tahun, orang tua memukul, orang tua mencaci maki di depan umum, anak sampai usia tua pun akan mengingat hal itu. Dia merekam semua momen, bahkan momen-momen di mana dia merasakan direndahkan atau merasa tertekan sekalipun. Yang selanjutnya, kita ingat betul, pernah gak sih kita memarahi anak di depan umum, di depan orang banyak? Pernah atau tidak? Mikir sampai dampak ke anak gak? Padahal ketika orang tua memarahi anak di depan umum atau membicarakan kekurangan anak di depan seorang orang, dia itu sebetulnya tertekan, keprivasiannya dibongkar, hilanglah harga diri anak, dipermalukan dia depan umum. Ibaratnya dia ditelanjangi sendiri oleh orang-orang terdekat, bisa kakak, bisa orang tua, bisa sanak saudara. Membicarakan kekurangan anak di depan orang-orang merupakan langkah yang paling fatal. Kenapa demikian? Hilangnya moral anak, tanggung jawab anak terhadap dirinya, sehingga nanti pada saat dewasa ia akan mudah mempermalukan orang lain, ia akan mudah menjatuhkan orang lain. Mengapa demikian? Karena saat ia kecil, ia sudah biasa menerima kondisi yang membuatnya tidak mempunyai harga diri atau dijatuhkan, tidak mempunyai nama, sudah telanjang. Jadi untuk dia melakukan itu di kemudian hari merupakan hal yang sepele, hal yang mudah untuk dia lakukan karena dia sudah mengalami itu. Dan itu merupakan dampak yang sangat kita banyak temui pada saat ini. Dalih-dalih ingin anak menjadi kapok, tapi justru akan memberikan efek yang lebih buruk di kemudian hari. Kognitifnya kena, anak menjadi sulit untuk berpikir jernih. Dia cukup dengan ruang yang sempit untuk menyimpulkan suatu argumen atau masalah. Dia tidak bisa mengembangkan apa yang masuk dalam otaknya. Itu semua siapa sih yang menyalahkan? Kita sebagai orang tua peran utama atau dalang dari semua ini. Jadi ketika anak kita mengalami masa-masa ini dengan sifat-sifat yang tergolong ke arah negatif, mari kita lihat diri kita sendiri. Kita melakukan muhasabah terhadap diri kita sendiri. Apakah kita selama hidup, selama sebelum adanya anak, sudah melakukan hal yang terbaik untuk perkembangan anak ke depannya? Masa sebelum kehamilan,
apa yang kita lakukan, bagaimana sikap kita, bagaimana kita saat dinasihati, bagaimana ketika kita berucap, bertutur kata, bagaimana kita mendapat respon dari orang lain, egoiskah kita, angkuhkah kita. Jadi anak itu merupakan cerminan dari diri kita sendiri. Buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya, pasti hanya ada di dekat dia. Anak pun begitu. Anak tidak akan terlepas dari pola tingkah kita sebagai orang tua. Saat masa kehamilan, apa yang kita lakukan? Sudahkah mencerminkan dengan tabur tuai kita saat ini? Pada masa bayi. Jadi rentang usia, rentang kehidupan kita di kehidupan ini merupakan sistemnya tabur tuai. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Di masa muda akan dituai di masa tua. Bagaimana sikap kita kepada orang lain, bagaimana sikap kita terhadap orang tua kita, itu yang akan anak lakukan kepada kita. Jadi ketika anak terjadi keanehan, jangan salahkan anak terlebih dahulu. Mari bermuhasabah, mari melihat diri kita sendiri sebagai orang tua, bagaimana sikap kita, apakah sudah betul atau belum. Kehati-hatian kita sebagai orang tua merupakan kunci keberhasilan dalam mendidik anak berakhlakul karimah, berpola tingkah dengan normal, baik dan benar. Karena pada masa-masa ini merupakan masa-masa ia sensitif terhadap apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, dan apa yang orang-orang di depan dia lakukan. Makanya pada pertumbuhan ini jiwa eksplorasinya anak itu sangat bagus, sangat tinggi. Terkadang anak menjadi penanya yang hebat pada masa ini. Ia menanyakan hal-hal yang terkadang kita sebagai orang tua tidak wajar ditanyakan anak seumur itu. Tapi ini merupakan kehebatannya di masa usia emas ini. Dia menjadi penanya yang hebat, dia menjadi pendengar yang hebat. Bagaimana keluarga berperan dalam sosialnya anak. Untuk masalah sosial, anak usia 2 hingga 7 tahun tidak bisa bersosial sendiri. Ia memerlukan keluarga sebagai pengawal mereka untuk berperilaku sosial. Jadi kita bisa lihat, kita bisa bandingkan orang yang biasa bersosial dengan baik dengan orang-orang lain, anaknya itu pasti akan ikut bisa bersosial. Namun ketika orang tua, keluarganya bersikap individualis, bersikap tertutup, anak juga akan sama. Anak akan merasakan dan melakukan hal yang sama, bersikap individualis dan tertutup. Apa yang perlu kita tugaskan pada masa ini? Yang pertama, kita kenalkan batas-batas pertemanan antara laki-laki dengan perempuan. Membedakan jenis kelamin. Apa sih yang boleh dilakukan pada anak perempuan saat bermain, batasannya apa saja. Terus apa yang perlu kita hadapi ketika si anak perempuan atau anak laki-laki bersikap seperti ini. Jadi kita harus melakukan edukasi yang tepat sesuai usia mereka. Yang paling penting terkait dengan lingkungan, kita harus mewaspadai. Jangan sampai anak kita menjadi korban bullying, entah itu dari teman atau dari orang-orang dewasa. Karena pada saat itu anak kita benar-benar harus kita sendiri yang menjaga, bukan orang lain. Ketika kita memilih pengasuh atau memilih orang untuk membantu mengasuh kita, tapi tentu caranya berbeda dengan kita dan hasilnya nanti juga akan berbeda. Jangan sampai anak terkena, mendengar, terlukai dengan perkataan-perkataan yang menyayat hatinya tentang fisiknya, tentang apapun yang ada pada dirinya. Jangan sampai anak kita merasakan insecure secara dini. Apa saja kebahagiaan pada anak masa-masa awal? Yang pertama, tentu anak akan sangat bahagia melihat kedua orang tuanya rukun, memberikan kasih sayang penuh terhadapnya, dikelilingi oleh keluarga yang sangat menyayangi dia, mengoptimalkan perkembangannya dengan sangat baik, mendidik dengan sangat baik, memberikan permainan, memberikan segala bentuk kepuasan secara batin anak dengan permainan-permainan, dengan apa yang ia inginkan terpenuhi. Namun kita harus melihat dan mempertimbangkan sesuai kebutuhan dan melihat dampak positif atau negatifnya. Jangan sampai kita
kita menuruti segala bentuk kemauan anak, namun dampaknya menjadi sangat negatif. Anak menjadi berlebih-lebihan, anak menjadi boros, anak menjadi tidak menghargai pemberian, anak tidak menghargai orang lain. Jadi ketika kita mengajari sistem terima dan kasih, terima kasih kepada anak, kita melatih anak untuk sering berterima, mengucapkan terima kasih dan memberikan kepada orang lain. Jadi anak dilatih untuk dermawan, anak dilatih untuk bisa mengucapkan terima kasih dengan rendah hati kepada orang lain. Apapun bentuk barang, apapun bentuk makanan, apapun bentuk yang orang kasih kepada kita, anak diajarkan untuk legowo menerima itu. Jangan sampai kita sebagai orang tua membiarkan sifat egois anak tapi tidak kita hentikan. Ketika diberikan oleh orang lain, ia tidak mau menerima dengan alasan kita memberikan sebuah permainan atau makanan yang jauh lebih enak, jauh lebih baik dari orang lain yang memberikan kepada anak. Itu hal yang menjadi PR, bagaimana kita merubah sistem didikan kita kepada anak. Makanya segala bentuk paralel parenting anak itu sangat penting. Keluarga, orang tua menjadi pokok utama. Namun yang mengelilingi seperti orang tetangga, anak-anak tetangga, lingkungan, masyarakat lain harus saling terangkai satu kesatuan, karena anak juga akan lebih senang, lebih bermain, menghabiskan waktu dengan teman sebayanya. Pada masa kanak-kanak awal ini, orang tua dihadapkan dengan masalah-masalah yang dibuat anak. Namun, ketika memarahi anak, kita harus menyiapkan solusi untuk permasalahan hal tersebut. Dan jangan lupa, berikan dorongan, pujian, dukungan kepada anak. Karena setelah ia terjatuh, kita harus membangkitkan anak tersebut. Kita harus menjunjung mereka, kita harus mengeluarkan mereka dari masalah yang ia hadapi. Jangan hanya modal menyalahkan, kita harus berani mengambil resiko dengan memberikan solusi yang tentu ini akan membuat pro atau kontra, atau bahkan anak menjadi senang dengan solusi kita, bisa menerima dengan tulus. Ini yang menjadi hal pokok, perlu kita penanganan yang eksklusif. Yang terakhir yang akan saya sampaikan kepadamu calon ibu dan aku calon orang tua, calon ibu, kelak di masa depan kita akan memiliki seorang putri, seorang putra yang perlu kita bimbing dengan sepenuh hati. Apa yang menyakitkan kita terima hari ini jangan sampai diterima oleh anak kita nanti. Kita perlu berkaca kepada siapapun yang ada di sekitar kita, bagaimana menghadapi anak, bagaimana mendidik anak, dan jadikan itu sebuah momen berharga, pelajaran, ilmu yang berharga untuk kita tanamkan pada anak kita nanti. Ingat, landasi semua itu dengan agama, karena sebanyak apapun uangmu bisa membeli mainan semahal apapun itu, namun uangmu tidak bisa membeli akhlak anakmu. Ketika akhlak anakmu sudah rusak, maka rusaklah semuanya. Kita tidak bisa membenahi mereka karena landasan kita sudah hancur. Jadilah ibu yang bijaksana, jadilah calon ibu yang bisa mengerti dan memahami, tidak asal menuntut dan menghakimi. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.